Ikatan kebangsaan atau nasionalisme tumbuh di tengah masyarakat. Ini terjadi ketika mereka hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu. Saat itu naluri mempertahankan diri sangat berperan dan mendorong mereka untuk mempertahankan negerinya, tempat di mana mereka hidup dan menggantungkan diri. Dari sinilah cikal bakal tumbuhnya ikatan nasionalisme sebagai ikatan yang paling lemah dan rendah nilainya. Ikatan ini tampak juga dalam dunia binatang. Berdasarkan hal ini, ikatan nasionalisme merupakan ikatan yang rusak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman, sahabat-sahabatku dengan UCH Channel. Semoga hari ini aktivitas Anda yang baik-baik mendapatkan berkah, barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman UCH Channel, di depan tadi video dari Ahmad Zain, seorang Ustadz Hizbut Tahrir Indonesia, ya, organisasi yang sudah bubar, tapi pentolan-pentolannya, petinggi-petingginya masih juga menebarkan satu paham yang bertentangan dengan ideologi kita, ideologi Pancasila. Teman-teman di UCH Channel, Ahmad Zain tadi menyebutkan dan membahas tentang nasionalisme. Menurut Ahmad Zain ini mengutip satu kitab, ya. Cuman kitab dari ulama siapa yang membuat, yang membuat kitab ini tidak disebutkan. Mungkin juga memang ditutup-tutupi, ya, sama Ahmad Zain ini. Menurut apa yang dia sampaikan, nasionalisme adalah sebuah ikatan kebangsaan yang sangat lemah, yang sangat buruk. Bahkan nampak ikatan nasionalisme ini seperti ikatan yang ada di dunia binatang, karena timbulnya secara spontanitas dan emosional. Saya paham apa yang dia sampaikan ini. Kelompok dia, ex-HTI, dan juga para konco-konconya ini, mengapa membahas masalah nasionalisme dan seolah-olah melemahkan arti dari nasionalisme itu. Ahmad Zain dan kawan-kawan ini menginginkan memang nasionalisme agar terkikis dari dada anak-anak bangsa yang mencintai negara ini, bangsa ini. Memang tujuannya seperti itu, agar terkikis rasa nasionalismenya, rasa bangga terhadap bangsanya sendiri, agar terkikis supaya tidak ada anak bangsa yang mencintai bangsa ini, sehingga bisa untuk dipermainkan, bisa diobrak-abrik negara ini, karena sudah tidak ada yang peduli. Kan begitu yang dia maksud, tujuan dia membuat narasi seperti ini. Ketika anak-anak bangsa ini sudah terkikis, rasa cinta, rasa bangga kepada bangsanya sendiri, dengan mudah
Ahmad Zain dan kelompoknya ini membuat satu gerakan, satu kegaduhan yang nantinya ketika anak bangsa ini sudah tidak memiliki rasa nasionalisme, maka tidak ada yang membela bangsa ini, sehingga Ahmad Zain dan kelompoknya bisa bebas. Itu yang dimaksud dia. Kenapa narasi-narasinya tempo hari ya, yang juga saya bahas, dia memfitnah Bung Karno. Agar apa? Sama tujuannya, agar anak-anak bangsa generasi muda ini tidak lagi mengidolakan pahlawannya, tidak lagi mencintai pahlawannya, tidak lagi menghargai jasa-jasa para pahlawan. Ini tujuan dari Ahmad Zain dan kelompoknya. Bagaimana nasionalisme dianggap sebagai ikatan yang lemah dan buruk, sedangkan kita saat ini menghirup udara kemerdekaan ini berawal dari rasa nasionalisme yang tinggi dari para pejuang, dari para pendahulu kita, rela berkorban demi bangsa dan negara, rela menyerahkan nyawanya untuk bangsa dan negara demi anak-anak cucunya. Itu semua dari paham nasionalisme. Jika orang tidak memiliki rasa nasionalisme, cuek saja, mau bangsanya jatuh, mau bangsanya terkapar, mau dijajah, ya pasti diam saja karena tidak memiliki rasa nasionalisme di dalam jiwanya. Apa sih yang mau ditunjukkan oleh Ahmad Zain ini? Mengikis rasa nasionalisme dan ingin menunjukkan kembali paham khilafahnya. Apakah seperti itu? Orang-orang seperti Ahmad Zain terus akan saya kejar. Ketika ada narasi-narasi yang seperti ini, yang dia buat ini, yang akan membahayakan bangsa dan negara ini, yang akan mengikis rasa nasionalisme, yang akan membuat kegaduhan di negara ini, terus video-videonya, konten-kontennya terus akan saya kejar dan juga akan saya komentari. Selanjutnya di ujung video ini kita juga akan mendengarkan fatwa dan juga ceramah dari Kiai Haji Said Akhil Sirot juga tentang masalah kebangsaan dan nasionalisme. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang ingin mengganti Pancasila, yang ingin menjadikan Islam Indonesia negara Islam, barang siapa yang ingin merubah Pancasila keluar dari NU. Satu lagi, ada orang berjasa besar terutama untuk umat Islam Indonesia, bangsa Indonesia, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, menggabungkan antara Islam dan nasionalisme. Islam saja tidak kuat, harus diisi dengan semangat nasionalis. Nasionalisme saja kering, sekuler, abangan kalau tidak diisi dengan contoh nih Bu, Afghanistan, negara Afghanistan 100% penduduknya Muslim. Kristen si jiwe orang Kristen. Afghanistan madhabnya Hanafi, repotnya Naqsyabandiyah, perang terus puluhan tahun, berapa ratus ribu nyawa melayang itu.
di Afghanistan. Kenapa? Karena hanya punya semangat Islam, tidak punya semangat, tidak punya komitmen ingin menyelamatkan negaranya. Paham betul? Somal, negara Somal, Afrika Timur, Muslim semua. Orang ono non Muslim, Hindu si jiwe orang ono, Wong Buddha si jiwe orang ono, Islam semua. Tapi perang terus. Kenapa? Karena hanya punya semangat Islam, tidak punya komitmen ingin menjaga, menyelamatkan keutuhan negaranya. Irak, dari semenjak tahun 2006 ketika Saddam Hussein digantung sampai sekarang, yang mati perang saudara, konflik horizontal 800.000 Islam kabeh sing mati. Syria, Suriah 4 tahun sudah perang saudara, yang mati sudah 200.000 lebih Islam kabeh. Yaman wis 7 wulan iki, sing mati wis 2.000 Islam kabeh. Ayo, berarti Islam saja belum bisa menyatukan umat. Harus ada semangat nasionalis. Man laisa lahul ard laisa lahut tarikh, wa man laisa lahut tarikh laisa lahu dzakirah. Barang siapa tidak punya tanah air, tidak punya sejarah. Kita menulis sejarah karena punya tanah air. Fir'aun punya sejarah, walaupun sejarah jelek. Fir'aun punya sejarah, selalu disebut dalam Quran karena Fir'aun punya tanah air. Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya, kita selalu ingat itu. Ada dalam sejarah karena mereka punya tanah air.